Alhamdulillah dan senang bisa melihat dua tokoh bangsa, dua pemimpin yang kita harapkan bersahabat dari muda dan terus bersahabat untuk Indonesia yang semakin maju ke depan. Pasti diberikan dorongan penuh, bukan hanya doa, karena Pak SBY sendiri telah berjanji ingin benar-benar membantu menyukseskan perjuangan Pak Prabowo dalam pemilu 2024 ini. Pas dari Demokrat sendiri dan Mas Agus, apa sih hal menarik yang waktu dari pembicaraan yang dari gagasan dari Mas Gibran yang membuat Demokrat juga memberikan suara kepada Mas Gibran? Yang jelas begini ya, Demokrat ini kan sudah berada dalam koalisi Indonesia Maju. Kami benar-benar menghormati proses yang telah berjalan dan tentunya memberikan otoritas penuhnya kepada Pak Prabowo sebagai capres. Dan ketika beliau menentukan pilihannya kepada Mas Gibran, kami tentu memberikan dukungan. Tentu dengan harapan besar, ya menang. Menang mutlak dengan harapan juga bisa membawa berbagai kemajuan dan juga perbaikan terhadap kondisi bangsa. Nah, kita tentu membahas tentang bagaimana ke depan ekonomi dan kesejahteraan kita makin baik, kemudian juga urusan keadilan dan lain sebagainya. Yang jelas, kita belum terlalu jauh membicarakan visi misi dan program. Kemarin itu adalah pertemuan yang baik sebagai gestur, bukan hanya gestur politik tetapi juga persahabatan dan secara personal tentunya ingin kita bisa berjuang bersama-sama dalam menyukseskan pemilu nanti. Dan kami berdiskusi dengan baik. Saya sendiri hubungan dengan Mas Gibran kan baik sebetulnya dari dulu. Dan kemarin tentu secara khusus kita bicara tentang potret, potensi, peluang, juga tantangan dalam Pilpres 2024. Kita membaca peta politiknya seperti apa, dihadapkan dengan poros-poros yang ada. Dan saya senang karena jernih bisa kita diskusikan bersama, bahwa pada akhirnya kita ingin mengukur kekuatan yang kita miliki. Koalisi Indonesia Maju ini yang terdiri dari sejumlah partai politik pengusung. Kita punya kekuatan dari ketokohan capres kita Pak Prabowo, tapi juga kita ingin meyakinkan bahwa struktur partai, mesin partai, pengusung ini benar-benar berjalan dengan efektif, dan tentunya kita berharap juga relawan yang juga bisa membantu kesuksesan dari Pilpres kita. Demokrat setengah hati atau sakit hati? Ini masang-masang baliho di berbagai tempat, pemirsa. Demokrat hanya pajang fotonya AHY sama Prabowo dan dikatakan Demokrat bersama Prabowo. Loh, cawapresnya di mana? Apa cawapresnya Prabowo itu AHY? Enggak kan? Tapi kenapa Demokrat gak pasang cawapresnya Prabowo, Gibran Rakabuming? Apa ini sebagai bentuk protes atau nanti akan balik arah lagi? Wah, tampaknya persoalannya jadi ngeri ya. Tak ada foto Gibran di baliho Demokrat. Kenapa begitu? Ya bisa jadi ini gambaran suasana hati petinggi Partai Demokrat, SBY maupun AHY. Mestinya kan gue yang menjadi cawapres dari Prabowo, nggak melanggar undang-undang karena usia sudah 40 tahun dan lebih keren lah ya. Tetapi kan ente hanya anaknya mantan presiden, walaupun 2 kali kalah ya, kalah rakusnya gitu ya, walaupun ada ambisinya tapi mungkin kalah rakusnya dengan presiden sekarang ya, dikibulin orang yang nggak tahu malu, akhirnya malu juga bersama orang yang tidak punya malu kan ya. Bisa jadi juga kenapa Partai Demokrat ini tidak pasang foto Gibran gitu ya. Biasanya kan dukungan karena sudah capres sudah ada, itu kan capres cawapres kemudian tokohnya kalau dia caleg atau apa. Lah ini enggak, cawapresnya disingkirkan, ganti dengan fotonya AHY. Lah AHY sebagai apa dong gitu pemirsa. Di mana-mana baliho sudah ada dibuat oleh Demokrat, yang ada adalah Prabowo dan AHY. Apakah ini malah menunjukkan satu bentuk kudeta ya, sama dengan mungkin keinginannya waktu di Koalisi Perubahan, kalau AHY tidak dimasukkan sebagai cawapres di Koalisi Indonesia Maju, saya cabut. Nah, mungkin ada pembicaraan lagi dengan Koalisi Perubahan. Ya kelihatannya enggak lah. Ini tampaknya adalah ungkapan
ya hati yang tersayat gitu mungkin ya. Karena sudah tidak berdaya lagi, mohon dimaklumi kalau Demokrat tidak mencantumkan atau memasang fotonya Gibran Rakabuming. Nggak tahu ini Jokowi sudah sampai mengerti nggak kira-kira yang terjadi ini. Kalau sampai akhirnya Jokowi mengerti, kemudian AHY dipanggil ke istana, ente kalau niat dukung yang penuh, kalau enggak out, gimana kira-kira? Habis nggak itu Demokrat? Jadi ini mungkin bisa dianggap ya, kalau sampai ke Jokowi ya, itu dianggap tidak tulus atau setengah hati itu. Demokrat mungkin dipanggil. Nah, kalau AHY dipanggil sudah tidak menjadi menteri, malah diusir dari koalisi Indonesia Maju. Apa yang akan terjadi? Dan mungkin Jokowi itu juga akan menekan partai-partai ini, udah singkirkan Demokrat. Apa enggak nangis darah kalau itu terjadi? Ini pemirsa, akhirnya memang karena banyaknya baliho yang dipasang oleh Demokrat itu, intinya adalah foto baliho Prabowo dengan AHY tanpa foto Gibran. Demokrat minta tidak perlu ada polemik, itu permintaan dari Demokrat ya. Partai Demokrat meminta agar pemasangan baliho bakal calon presiden usungan koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto tanpa bacawa pres Gibran tidak dijadikan polemik. Lalu untuk apa dipasang fotonya AHY? AHY dipasang di mana-mana, apa kok nggak laku gitu loh? Ya wajar lah, ini memang bukan eranya SBY lagi ya. Tapi ini dikemukakan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani namanya. Jadi tak perlu ada polemik karena cara-cara yang dilakukan Partai Demokrat senantiasa konsisten untuk mencapai tujuan sukses Pileg dan Pilpres 2024, mengantarkan Pak Prabowo menang satu putaran. Loh iya, mengantarkan Prabowo menang satu putaran itu kan harusnya bersama dengan calon wakil presidennya. Kalau nggak calon wakil presiden ya nggak mungkin menang lah. Apa itu isyarat permintaan dari Demokrat supaya AHY saja. Nah ini Kamhar juga menjelaskan alasan pihaknya tidak memasang wajah bakal calon wakil presiden itu. Menurut dia partainya memiliki penilaian strategis tersendiri, tidak memasang wajah Gibran pada baliho-baliho Demokrat dan AHY di sejumlah daerah. Penilaian sendiri. Apa boleh kalau sudah masuk dalam koalisi itu kemudian seenaknya sendiri? Apa tidak perlu komitmen bersama dalam koalisi itu? Kenapa dari awal itu nggak dipikir oleh Partai Demokrat? Itu loh masalahnya itu ya. Alasannya punya penilaian strategis tersendiri. Apa Golkar juga begitu nanti ya, yang dipasang Prabowo dengan Erlangga Hartarto, kemudian PAN Prabowo sama Zulhas misalnya. Apa seperti itu? Ya enggak kan, karena masuk koalisi itu sudah komitmen untuk mendukung capres-cawapres gitu kan. Ya mestinya Demokrat terikat dengan komitmen itu. Nah ini cara berpikir Demokrat yang kayak gini nih, yang tampaknya seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Kalau nggak dituruti, cabut dia. Tapi sekarang nggak mungkin dia cabut dari koalisi Indonesia Maju itu. Nggak punya tempat untuk berlabuh lagi gitu. Kalau tempo hari masih agak galak kepada koalisi perubahan karena dia menganggap harga tawarnya masih tinggi ya. Tetapi untunglah ya, skenarionya itu terbaca dan pada akhirnya ya ada pengganti Partai Demokrat itu, yakni PKB yang jauh lebih keren ya, jumlah kursinya, konstituennya lebih jelas dan match dengan Anies Baswedan ya. Nah ini ya situasi yang tampaknya berat untuk dijelaskan oleh oleh Partai Demokrat ya. Menurut dia ya, setiap partai tentunya memiliki pandangan dan penilaian strategis masing-masing, termasuk dalam memilih langkah-langkah yang dipandang efektif dalam mengoptimalkan potensi kerja-kerja pemenangan, termasuk pemilihan dan penyajian baliho. Itu kata Kamhar. Ia juga memastikan bahwa pemasangan baliho bergambar AHY bersama Prabowo sudah menegaskan posisi Demokrat di Pilpres 2024. Iya, penegasan posisinya. Tapi ada nggak dalam koalisi itu ada komitmen bersama itu memenangkan capres dan cawapres? Pastinya ada. Ini yang kayaknya nanti
blunder ini apa yang dilakukan oleh Demokrat. Bisa-bisa memang Demokrat sakit hati dan akhirnya mati sendiri.